Papan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2022 ini guys. Wih, ono iki guys Kendal. Telur mimi Kendal, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Apa iki coy? Khas Kendal, Jawa Tengah bernama telur mimi menjadi pilihan warga untuk berbuka. Ikan mimi. Telur ikan mimi. Enggak, saya buka saya cuma di freezer sampai banyak. Jadi saya punya restan, punya dulu itu pokoknya langganan Cina itu masih banyak, sering belanja ke sini. Nek mados mimi niku teng pundi nggih, Bu? Mimi biasanya ku anake wari. Ora mesti. Lho palang takok ra kulo kan sitami kaya ngerajung nak menawa itu lah. Idang merah putih kuwi om takok mlebu. Nggih, gang merah putih. Omahe Bu Wari. Bu Wari. Wari wis harus menyangmu. Astagfirullahaladzim anake kan ngopesi ngono, dionglan-onglan ke. Bu, nuwun sewu badhe tanglet wonten mimi mboten nggih, Bu? Buatin mriku. Oh, nggih. Bu, wonten mimi mboten nggih, Bu? Nek pan mados mimi ten pundi nggih? Doke. Mboten, nggih iwake niku. Nek doke wonten? Doke kan aku desi. Aduh, setunggal. Pinten biasanya, Bu? Biasa sebelah. Nek mimine nggih, Bu. Angel nggih, Bu. Kayak mimi rak asa ngolam gak mendem. Nah niku kula badhe mados mimine soalé. Mimi Nggih. sebagian kotlane Bu. Makanya kotlane ono ngendokan. Berarti, Bu. Bonus sih ora bedone. Nek tiyang mriki nek napa? Angsal mimi ngeten wedi napa mboten? Wedi, gak ikite jaring kok. Oh, Takosku. Tapi niki malah telure di sebelah pundi nggih, Bu? Oh, ten mriki ne. Oh. Nggih. Kaine bisa buat apa? Niki makanya wonten sing ngolahke sih, Bu. Dados niki kula sebenarnya butuh hewane niki riyen ngoten. Makane nek ngolahke kula nggih ngertos kan makanya empedu niku beracun nggih. Sama orang-orang nelayan yang biasanya mencari, kebanyakan yang mencari rajungan atau kepiting, karena dia itu satu kelompok gitu, ngikutnya sama rajungan, kepiting, mimi itu ikutnya sama itu. Kalau nelayan-nelayan yang lain itu jarang mendapatkannya. Kalau di masyarakat Kendal itu konsumsi telur mimi paling banyak ya setelah hari raya atau waktu Syawalan itu ya. Dan tentunya bukan ini berburu mimi besar-besaran tidak, tapi memang mimi paling banyak dan paling banyak bertelur itu pada saat-saat itu. Dan ada 1-2 yang nyangkut di nelayan, 1-2 yang nyangkut, akhirnya kan dikumpulkan jadi banyak. Dan ini hanya masyarakat tertentu saja yang bisa mengolah telur mimi itu. Ya, berbahaya sih. Nyatanya dulu juga banyak orang yang satu keluarga sampai meninggal semua gara-gara makan mimi. Sampai meninggal. Insya Allah saya kan jualan, jangan sampai lah.
Kalau saya sendiri kalau ngolah dari mimi hidup direbus lalu kira-kira setengah jam minimal, lalu diangkat, tiriskan sampai dingin, sampai mengeras mimi itu sendiri sampai keras. Kalau sampai keras itu nanti kalau dibuka empedu atau yang mengandung racun itu enggak bisa kesenggol, enggak pecah gitu, karena dia udah kencang, udah beku, keras. Tapi kalau dia masih panas kok dibuka, nanti itunya kayak lembek, kulitnya lembek, nanti gampang tersenggol, akhirnya pecah. Nah itu yang nanti kayaknya bisa meracuni semua yang lain. Mimi mengapa kok dilindungi sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah? Memang Mimi itu kan mempunyai ciri khas yang berbeda dan salah satunya punya keunikan juga, dan tentunya hewan ini secara undang-undang memang dilindungi. Tetapi kita memanfaatkan telur miminya itu adalah bukan kok kita mengeksploitasi mimi sedemikian rupa untuk kita jadikan hidangan, jadikan rumah makan dan lain-lain. Enggak. Kita memanfaatkan telur mimi itu hanya saat-saat tertentu saja, dan tidak setiap hari masyarakat Kendal menemui ada mimi di meja makannya. Jadi hanya saat tertentu, jadi hanya sepersekian persen saja yang diambil telurnya. Yang lainnya masih tetap terlindungi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Sempat kok nyarinya kok banyak sekali, kalau tiap pesen itu Cina Pekalongan itu sampai beratus-ratus bungkus. Katanya bisa buat obat. Kalau kami sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya adalah instansi yang menaungi pendidikan dan juga kebudayaan ini berjalan, sosialisasinya lewat jalur pendidikan juga kami lakukan. Tentunya tadi apa yang sudah saya sampaikan, kita berjalan seimbang lah. Jadi di satu sisi adalah budaya tetap bisa terangkat, di lain sisi kelestarian hewan ini juga tetap kita lindungi dan kita jaga. Lalu dibuka. Isik ngendok. Titik. Tapi sebesar itu. Bisa ya? Telur sama betul ya? Udah. Cuman kalau ya sama saya nggak tahu nggak apa-apa, malah hilang kan yang putih-putih ini yang bikin teksturnya itu. Karena wonten mata kuliah budaya. Sudah tak berita daging. Oh, gading, arang banget. Nggih, kalehan mriki nggen bebengan. Ya dingin Mas, jadi rasanya ya. Tapi pertama makan itu kayak kacang hijau. Gigitan berapa kayak kacang hijau? Nanti gurih ini harus pecah. Rasanya gurih itu makin pun dikunyah-kunyah pecah, baru merasakan gurihnya telur ini. Enak nih juga. Ya kok dikukus. Kalau saya sendiri senengnya malah dereng dibumboni. Saya sambil buka, biasanya kalau lagi pengen, kalau nanti kan ada yang masih bungkusan itu panjang gitu, masih utuh, itu saya malah lebih seneng. Kayaknya gurihnya itu masih asli gitu loh. Ini kan udah campur bumbu, campur ini. Betina sama satunya apa? Nggak, biji betina kayak apa berarti? Jantan. Jantan itu lebih kecil ya Bu? Kalau yang jantan malah lebih kecil. Dan biasanya nempel di atasnya. Dia biasanya kalau nyangkut itu mesti berdua, makanya dibilang Mimi lan Mintuno. Lan Mintuno. Istilah orang Jawa kan udah banyak diulang-ulang orang ngomong Mimi lan Mintuno, ya itu dia.